Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Nah, di kelas 11 ini, Ibu akan memandu kalian selama 1 tahun ke depan untuk mempelajari kimia. Materi yang akan kita pelajari pada semester 1 di kelas 11 ini adalah senyawa hidrokarbon. Adapun indikator yang harus kalian capai, yang pertama adalah identifikasi unsur C, H, dan O, mendeskripsikan kekasan atom karbon dalam senyawa karbon, menjelaskan pembentukan ikatan karbon, dan menentukan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, apa itu sebenarnya senyawa hidrokarbon? Kalau kita lihat dari kalimatnya, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang terbentuk dari hidrogen dan karbon. Nah, senyawa karbon ini sangat istimewa karena dapat berikatan dengan unsur lainnya membentuk senyawa dari yang senyawa sederhana sampai dengan senyawa yang kompleks. Misalnya, kita tentu sering sekali menggunakan plastik. Plastik itu merupakan suatu senyawa yang berasal dari ikatan karbon dengan unsur lainnya. Karbon seringkali dikatakan sebagai suatu senyawa organik. Nah, karbon ini dapat membentuk senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik itu adalah senyawa yang berasal dari atau yang dapat disintesis oleh tubuh makhluk hidup atau organisme sehingga dikatakan sebagai suatu senyawa organik. Jadi pada awalnya senyawa karbon itu adalah senyawa yang hanya dapat disintetis oleh tubuh makhluk hidup saja sehingga dia sering juga dikatakan sebagai senyawa organik. Tetapi pada tahun 1828, seorang ilmuwan ahli kimia asal Jerman, Friedrich Wöhler, melakukan suatu percobaan di mana dia melakukan percobaan yaitu dia berhasil mensintesis urea dari senyawa anorganik. Jadi urea ini adalah kandungan dari urin, di mana kita ketahui urin itu berasal atau disintetis oleh makhluk hidup, tetapi Friedrich Wöhler berhasil mensintesis atau membuat urea senyawa organik ini dari senyawa anorganik. Sehingga teori beliau mematahkan bahwa senyawa organik tersebut hanya dapat atau berasal dari makhluk hidup saja. Nah, terkait reaksi yang terjadi untuk pembentukan urea ini bisa kalian perhatikan di halaman 6 pada buku paket kalian. Kemudian setelah percobaan yang dilakukan oleh Friedrich Wöhler ini juga mematahkan bahwa senyawa organik dan senyawa anorganik itu tidak dapat dibedakan berasal dari asalnya, melainkan berdasarkan sifat dan strukturnya. Nah, terkait perbedaan senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik bisa kalian perhatikan juga di tabel 1.1 halaman 6. Nah, selanjutnya adalah identifikasi senyawa karbon. Identifikasi berarti kita akan mengenali, mengidentifikasikan apakah suatu senyawa itu mengandung karbon atau tidak. Nah, untuk mengidentifikasi suatu senyawa dapat dilakukan dengan percobaan di slide ini. Jadi, ini adalah rangkaian dari percobaan untuk mengidentifikasikan suatu senyawa karbon. Kita lihat percobaan ini terdiri dari rangkaian alat, di mana di sini ada pembakar spiritus, kemudian ini ada tabung reaksi yang berisi sampel, di mana sampel ini diberikan serbuk CuO, kemudian tabung reaksinya diikatkan pada statif dan klem, disumbat dengan penutup dan diberikan selang atau pipa untuk mengalirkan gas yang dihasilkan kepada gelas kimia yang sudah berisi air kapur. Nah, ini adalah rangkaian yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa karbon.
di mana langkah awal atau uji awalnya adalah dengan membakar senyawa atau sampel yang ingin kita uji yang sudah dicampur dengan serbuk CuO. Kemudian akan terjadi pembakaran suatu senyawa karbon tersebut. Tentu yang namanya pembakaran pasti akan menghasilkan arang atau jelaga jika pembakaran tersebut terjadi tidak sempurna. Tetapi jika yang terjadi adalah pembakaran yang sempurna, tentu akan menghasilkan gas CO2. Nah, pembakaran ini akan menghasilkan gas CO2, di mana gas CO2 ini akan mengalir hingga sampai ke air kapur ini. Nah, bila air kapur yang menangkap gas tadi menjadi keruh, maka dapat dikatakan bahwa sampel ini mengandung C atau karbon. Nah, mengidentifikasikan adanya C pada suatu senyawa itu dilihat dari keruh atau tidaknya air kapur yang ada pada gelas kimia. Jika keruh artinya sampel ini mengandung unsur karbon. Nah, reaksinya yang terjadi adalah seperti ini. Bisa kalian juga perhatikan di buku paket kalian halaman 7. Kemudian, yang namanya pembakaran tentu dia menghasilkan uap-uap di dinding tabung maupun di selang ini atau di pipa ini. Nah, terbentuk cairan di dinding tabung ini diuji dengan CuSO4 anhidrat atau dikatakan diuji dengan kertas kobalt. Kertas kobalt itu adalah kertas yang sudah dibasahi dengan larutan kobalt ini. Nah, jika kertas atau larutan tersebut menjadi biru, maka artinya uap air ini mengandung hidrogen. Sehingga untuk mengidentifikasikan adanya unsur C dan H, kalau dia menyebabkan air kapur ini keruh, artinya dia mengandung unsur karbon. Nah, jika dia menyebabkan warna CuSO4 itu menjadi biru, maka larutan itu mengandung unsur H atau hidrogen. Nah, ini tadi dia adalah persamaannya ketika sampel yang ditambahkan dengan serbuk CuO dibakar akan menghasilkan CO2 dan H2O tentu. CO2 ini bisa kita ketahui ketika tadi air kapurnya menjadi keruh. Reaksi yang terjadi adalah ketika CO2 bereaksi dengan air kapur akan menghasilkan CaCO3, endapan CaCO3 dan H2O. Kemudian H2O tadi diuji dengan CuSO4 akan menghasilkan CuSO4 H2O. Di mana saja kita dapat menemukan senyawa hidrokarbon tersebut? Sumber-sumber dari senyawa hidrokarbon adalah yang pertama bisa kita temukan dari tumbuhan dan hewan. Jadi tumbuhan dan hewan itu merupakan mesin dari pembuat senyawa karbon. Misalnya dia akan menghasilkan protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian bisa juga kita dapatkan di batu bara. Batu bara merupakan hasil pelapukan dari tumbuhan yang berlangsung jutaan tahun lamanya. Jadi contohnya yang kita temukan senyawa hidrokarbon itu pada gas batu bara, ter batu bara, dan kokas. Kokas itu adalah suatu bahan bakar yang sangat baik digunakan pada berbagai industri. Kemudian yang terakhir dapat kita temukan pada gas alam dan minyak bumi. Gas alam dan minyak bumi mengandung karbon atau senyawa karbon yang sangat berperan dalam kehidupan atau dalam berbagai industri di muka bumi ini. Komponen utamanya adalah gas alam dan minyak bumi sebagai suatu senyawa hidrokarbon. Nah, untuk terkait pembentukan minyak bumi nanti akan kita pelajari pada bab selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kekasan dari atom karbon.
Tentu kalian masih ingat atom karbon, kita sudah pelajari berbagai jenis unsur dari unsur-unsur yang ada di dunia ini pada sistem periodik unsur. Kalau kalian lupa, boleh kalian lihat lagi sistem periodik unsurnya. Jadi Ibu harapkan kalian tidak pernah lupa tentang sistem periodik unsur. Nah, kekasan atom karbon yang pertama. Kalau kita lihat, perhatikan di tabel periodik unsur bahwa atom karbon ini terletak di golongan 4A. Golongan 4A itu berarti kenapa dia digolongkan di golongan 4A? Kenapa karbon ini masuk pada kelompok golongan 4A? Masih ingat? Kita sudah pelajari tentang penentuan golongan dan periode dari suatu unsur. Ya, jadi karbon berada di golongan 4A karena karbon memiliki nomor atom 6 yang ketika kita konfigurasikan elektronnya, unsur karbon itu memiliki atau menempati di kulit pertama dan di kulit kedua. Kemudian di kulit keduanya dia memiliki 4 elektron valensi, sehingga menyebabkan karbon berada di golongan 4. Nah, kalau kita perhatikan, ketika karbon dikonfigurasikan pada kulit terluarnya, dia memiliki 4 elektron valensi. Artinya, karbon ini memiliki 4 elektron yang siap untuk berikatan dengan unsur-unsur lain. Nah, ini misalnya ketika karbon sudah berikatan dengan unsur yang ini, yang kita ibaratkan si hitam ini adalah karbon, si kuning ini adalah elektron valensi dari karbon. Kita sudah pelajari tentang ikatan kimia, bagaimana suatu unsur dikatakan stabil. Artinya kalau karbon ingin mencapai kestabilan berarti dia akan mengikat 4 elektron lainnya, sehingga dia sekarang sudah stabil. Nah, jadi kekasan yang pertama adalah bahwa atom karbon memiliki 4 elektron valensi, yang dimana keempat elektron valensi itu dapat digunakan untuk membentuk pasangan elektron dengan unsur lainnya. Nah, ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen karena atom karbon merupakan unsur non-logam, ya. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa karbon dengan keempat elektron valensinya dapat membentuk ikatan dengan unsur lainnya. Nah, berdasarkan jumlah ikatannya, ada kemungkinan yang terjadi ketika atom karbon berikatan dengan unsur lainnya. Ikatan yang pertama adalah ikatan tunggal, di mana karbon bereaksi atau berikatan dengan unsur lainnya menggunakan ikatan tunggal. Artinya hanya satu elektron yang digunakan untuk berikatan. Kita sudah pelajari jenis ikatan pada pelajaran di kelas 1, yaitu di ikatan kimia. Kemudian jenis ikatan yang kedua adalah ikatan rangkap 2. Jadi ada 2 ikatan atau 2 tangan yang digunakan oleh atom karbon untuk berikatan dengan atom lainnya. Atau dia menggunakan 2 pasang elektronnya untuk berikatan sehingga menjadi ikatan rangkap 2. Kemudian yang terakhir, ikatan rangkap 3, yaitu ikatan antara atom karbon dengan menggunakan 3 tangannya untuk berikatan dengan unsur lainnya. Jadi berdasarkan jumlah ikatannya, dia bisa membentuk ikatan rangkap 1 atau ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3. Selanjutnya adalah bentuk rantainya. Nah, jadi ada bentuk rantainya. Untuk senyawa hidrokarbon ada rantai terbuka atau disebut dengan alifatis. Jadi
rantai yang antar ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan, sehingga dikatakan rantai terbuka. Jadi pada rantai terbuka ini ada berbagai jenisnya. Ada yang rantai terbuka tak bercabang, jadi ikatan karbonnya lurus, tidak bercabang, dia tidak punya cabang. Kemudian ada yang rantai karbon terbuka yang bercabang, jadi dia punya cabang-cabang. Nah, pada rantai terbuka juga jenisnya ada yang ikatan rangkap satu, itu namanya adalah rantai terbuka jenuh. Jadi golongan yang rangkap satu atau tunggal itu termasuk senyawa jenuh. Sedangkan rantai karbon terbuka yang ada ikatan rangkapnya, baik itu rangkap 2 atau rangkap 3, itu termasuk yang golongan tak jenuh. Jadi berdasarkan bentuk rantainya, yang pertama adalah rantai terbuka atau alifatis, di mana ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. Jadi dia ini antara ujung karbon yang di sini dengan yang di sini tidak saling berhubungan, sehingga dia terbuka. Nah, beda halnya dengan yang rantai tertutup atau siklis. Jadi kalau rantai yang tertutup ini rantai yang terdapat pertemuan antara ujung-ujung rantai karbonnya. Nah, jadi ini dia tertutup. Beda halnya dengan yang ini, dia kan terbuka. Ujung karbonnya tidak saling berhubungan. Kalau yang ini dia saling berhubungan satu sama lain. Sehingga ini adalah termasuk golongan rantai tertutup atau siklis. Nah, ada yang rangkap 1, ada yang rangkap 2. Nah, di siklis ini juga ada yang aromatis. Aromatis itu bagaimana? Jadi kalau kita perhatikan, kalau yang ini yang tertutup siklis, ini tidak terdapat ikatan rangkap. Kemudian kalau yang ini ada ikatan rangkap. Tapi ini masih masuk dalam golongan rantai tertutup siklis. Nah, ada lagi yang ini dia membentuk bentuk juga, dan dia terhubung antara karbon yang satu dengan yang lainnya. Kalau yang ini dia golongan aromatis, di mana maksud dari aromatis itu adalah hidrokarbon rantai melingkar dengan ikatan rangkapnya terkonjugasi. Terkonjugasi itu maksudnya selang-seling. Kalau kita perhatikan, ini rangkap, ini tidak, ini rangkap, jadi ikatan rangkapnya selang-seling, itu termasuk senyawa aromatis. Contohnya adalah benzena, naftalena, itu juga termasuk golongan aromatis, di mana rantai karbonnya melingkar berikatan konjugasi. Konjugasi artinya ikatan rangkapnya selang-seling. Nah, selanjutnya adalah posisi atom karbon di dalam rantai karbon. Nah, berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat, atom karbon dibedakan menjadi atom karbon primer, sekunder, tersier atau tertier, dan kuartener. Nah, ini berdasarkan jumlah atom C yang diikat atau yang berikatan dengannya. Kita perhatikan dari yang pertama adalah atom karbon primer, yaitu atom karbon yang hanya mengikat secara langsung satu atom karbon lainnya. Contohnya adalah ini, atom karbon primer. Atom karbon ini hanya mengikat secara langsung satu atom karbon lainnya, sehingga atom karbon ini dikatakan atom karbon primer. Nah, yang ini juga termasuk atom karbon primer karena atom karbon ini hanya mengikat secara langsung satu atom karbon lainnya. Ini juga termasuk atom karbon primer karena dia ini atom karbon apa ya? Ini dia mengikat dua. Kalau dua artinya yang atom karbon yang mengikat langsung dua atom karbon lainnya berarti dia atom karbon sekunder, seperti yang ini, dia mengikat langsung dua atom karbon lainnya. Ini
atom karbon sekunder. Ini juga 1, 2. Kalau yang ini juga 1, 2. Kemudian atom karbon tersier. Tersier berarti mengikat 3 atom karbon lainnya. Contohnya ini 1, 2, 3. Jadi 3 atom karbon lain yang diikat. Ini juga atom karbon kuartener. Kuartener artinya mengikat 4 atom karbon secara langsung. 1, 2, 3, 4. Nah, berdasarkan jumlah atom C yang berikatan dengannya, atom karbon dibedakan menjadi atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kalau yang primer tadi yaitu atom karbon yang hanya mengikat secara langsung 1 atom karbon lainnya. Ini dia hanya mengikat atau berikatan dengan 1 karbon atom lainnya. Yang ini juga contoh atom karbon primer karena dia hanya mengikat 1 karbon lainnya. Mana lagi contohnya? Ini dia hanya mengikat 1 karbon lainnya. Ini juga atom karbon primer karena dia mengikat 1 karbon lainnya. Sedangkan atom karbon yang mengikat secara langsung 2 atom karbon yang lain adalah atom karbon sekunder. Contohnya ini, dia mengikat 2 atom secara langsung. Yang ungu ini, dia mengikat 1 karbon ini dan 1 karbon yang ini. Sedangkan kalau atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Ini contohnya, dia mengikat 1, 2, 3. Yang terakhir, atom karbon kuartener berarti dia mengikat 4 atom karbon lainnya. Contohnya adalah ini dia atom karbon kuartener karena mengikat 1, 2, 3, 4. Ibu harap kalian sudah paham, sudah bisa mencermati. Untuk pemahamannya kalian bisa tonton lagi video-video lainnya. Ibu rasa sudah banyak sekali media yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar sampai dengan pengelompokan atom karbon berdasarkan posisi atau jumlah atom C yang berikatan dengannya. Nah, untuk latihan, Ibu harap ini dikerjakan sebagai bahan kalian untuk latihan untuk dapat menentukan jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartenernya berdasarkan definisi yang sudah kita pelajari tadi. Ibu contohkan yang nomor 1 ini, jadi ada rantai terbuka. Ini adalah rantai terbuka. Ini rantai terbuka. Kemudian dia, kalau dilihat dari jenis ikatannya, dia ikatan tunggal. Ini rantai terbuka. Tadi namanya rantai terbuka adalah rantai alifatis. Ya, jadi ketika kalian belajar untuk ingin mengulang lagi, apakah kalian sudah paham? Jadi kalian bisa mengingat-ingat lagi ketika menemukan satu contoh soal, kalian bisa menanyakan pertanyaan lainnya di luar pertanyaan yang sudah ada. Seperti tadi, ketika kalian menemukan gambar rantai senyawa hidrokarbon ini, kalian bisa lihat, oh iya, ini senyawanya ikatannya ikatan tunggal, kemudian bentuk rantainya dia rantai terbuka atau alifatis. Kemudian kalau menentukan jumlah atomnya, atom C primer itu tadi gimana definisinya? Atom C primer adalah atom yang mengikat hanya 1 atom C lainnya. Yang mana ya? Oh, yang ini karena dia hanya mengikat 1 atom C lainnya. Kemudian ada lagi, ya, yang mana lagi atom C primernya pada soal ini? Yang ini karena dia mengikat 1 atom C lainnya. Kalau yang atom sekunder tadi definisinya gimana? Atom sekunder adalah atom C yang berikatan atau yang mengikat 2 atom C lainnya. Yang mana? Yang ini. Yang ini dia mengikat 1, 2. Yang ini juga sekunder 1, 2. Jadi kalau ditanyakan berapakah jumlah atom C primernya, berarti jumlah atom C primernya adalah 1, 2. Berarti ada 2 atom C primer. Kalau atom sekundernya 1, 2 juga ada
atom C sekunder. Apakah dia punya atom C tersier? Bagaimana tadi definisi atom C tersier? Atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Kalau kita perhatikan di sini tidak ada yang mengikat 3 atom C lainnya. Paham ya dalam penentuannya ya? Jadi silahkan dikerjakan, boleh di buku catatan, boleh di buku latihan. 5 latihan ini untuk bisa menguji kalian apakah sudah mampu menentukan jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner pada 5 soal ini. Nah, hal-hal yang belum dipahami silakan dicatat. Kita bisa diskusikan di Google Classroom atau di Google Meet untuk pertemuan selanjutnya, atau bisa juga di grup WhatsApp. Jadi silahkan dikumpulkan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Ibu harap semuanya aktif untuk mencari tahu hal-hal yang belum dipahami. Boleh langsung ke ibu atau boleh dengan temannya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang mendefinisikan senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sebelum ke materi ini, Ibu harap kita sudah menuntaskan materi pada pertemuan hari ini. Baik, sekian yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.